Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Guna-guna Sang Pelakor. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah ini dikirim oleh salah satu narasumber. Kita sebut saja namanya adalah Nadia. Nadia sudah membina rumah tangga dengan Purnomo sejak tahun 2010 dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini usianya sekitar 3 tahun. Sedikit cerita tentang latar belakang keluarga mereka. Keduanya yang baru dikaruniai satu anak, dengan keadaan perekonomian keluarga yang sudah cukup baik. Rumah sudah milik pribadi, mobil pun sudah punya, dan segala kebutuhan sudah tercukupi. Tapi disinilah, di balik kesuksesan suaminya, yaitu si Purnomo, dengan beberapa cabang usahanya ini, dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak lain adalah sang pelakor. Kita sebut saja pelakor ini namanya si Mawar. Di tahun 2015, Nadia mendapati perilaku sang suami berbeda dari biasanya. Keanehan Purnomo itu semakin terlihat ketika Purnomo ini dekat dengan salah satu relasi kerjanya, yaitu si Mawar. Beberapa kali Purnomo sering ditatangi oleh Mawar di rumahnya dengan alasan dia sebagai relasi kerja dan ia berkunjung ke rumah untuk membahas pekerjaan. Waktu pertama kali mereka dekat, Nadia sebagai istri sama sekali tidak pernah berpikir hal-hal yang negatif. Dia positive thinking karena usaha yang dilakukan suaminya memang terbilang sukses dengan beberapa relasi-relasi kerjanya. Dan itu pun bukan cuma Mawar yang pernah dekat dengan suaminya. Sebelumnya pun ada beberapa wanita yang lain yang sering berkunjung ke rumah untuk membicarakan pekerjaan. Namun kali ini berbeda. Waktu itu Nadia belum tahu latar belakangnya si Mawar, dan suaminya hanya menjelaskan kalau Mawar itu adalah wanita karir yang hebat. Dia itu selalu nitip saham kepada usaha-usaha kita, Bu. Ibu tidak usah berpikir yang negatif. Dari apa yang dikatakan suaminya, Nadia berusaha positive thinking. Tapi kedekatan mereka merubah perilaku suaminya. Sebelum dekat dengan Mawar, setiap pagi sebelum Purnomo berangkat bekerja, ia selalu menyempatkan main dengan anaknya, dan ia terbilang rajin sholat duha, yang membuat Purnomo selalu berangkat kerja dengan telat. Tapi keterlambatan itu, karena memang dia berkeinginan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, dan bermain dengan sang anak. Purnomo sendiri sering berdoa meminta keberkahan, agar usahanya diberikan kelancaran, dan alhamdulillah mereka sudah memiliki semuanya. Namun kebiasaan sholat duha itu mulai ditinggalkan semenjak dia dekat dengan Mawar. Satu perubahan mulai terlihat sampai 1 bulan lamanya. Kedekatannya dengan Mawar semakin terlihat ketika Purnomo sering telat pulang dari tempat kerjanya, yang biasanya sekitar jam 4:30 sore sudah sampai di rumah. Tapi sekarang jam 8 malam baru sampai di rumah. Bahkan pernah sampai jam 11 malam. Itu dalam waktu 1 bulan pertama. Sampai bulan kedua, perilakunya benar-benar sangat berubah, membuat Nadia bertanya-tanya dan sedikit curiga dengan kedekatan sang suami dengan Mawar. Nadia waktu itu sempat menanyakan kepada suaminya, "Mas, kenapa sih Mas bulan-bulan ini sepertinya sering terlambat pulang?"
Ada apa, Mas? Tanya Nadia. Ini urusan kerja, Bu. Jawab Purnomo. Iya, aku tahu, Mas. Tapi apa Mas tidak ingat sama anak kita? Dia selalu nanyain kamu, Mas. Ujar Nadia. Kalau saya telat pulang kan ada kamu, Bu. Ya kamu yang hibur dia lah. Jawab Purnomo. Namun dari jawaban itulah membuat Nadia semakin merasa ada banyak sekali perubahan di dalam diri suaminya. Aneh, tidak biasanya Mas Purnomo seperti ini. Gumam Nadia. Purnomo sebenarnya sangat sayang dengan anaknya. Ketika dia pulang kerja, selalu menyempatkan menggendong anaknya. Namun kini semua hanya tinggal kenangan. Purnomo kini sibuk dengan pekerjaannya. Ada satu waktu di mana Nadia melihat secara langsung kedekatan suaminya dengan si Mawar. Saat itu anaknya Nadia meminta untuk dibelikan mainan. Nah, tepat di depan toko mainan itu, Nadia melihat suaminya satu mobil dengan si Mawar. Sampai-sampai Nadia membatalkan membeli mainan dan mencoba mencari tahu suaminya itu akan kemana. Karena waktu itu jam sudah menunjukkan 5 sore, waktu di mana para pekerja sudah pulang ke rumah. Dengan menaiki sepeda motor, Nadia mencoba mengikuti mobil yang merupakan mobil milik suaminya. Di perjalanan pikiran Nadia sudah kemana-mana. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih ketika mobil suaminya berhenti di sebuah hotel bintang 5. Ini suamiku sama Mawar mau ngapain? Kenapa mereka berhenti di hotel? Gumam Nadia dalam hati. Setelah melihat suaminya itu benar-benar masuk ke dalam hotel, sementara Nadia sama anaknya hanya di gerbang hotel saja. Dia tidak berani ikut masuk dan memutuskan untuk langsung balik karena anaknya merengek meminta dibelikan mainan. Dan sampai di rumah mungkin hampir maghrib. Singkat ceritanya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Nadia bersama anaknya masih menunggu Purnomo untuk pulang. Sampai anaknya menanyakan Purnomo terus. Ayah mana, Ma? Ayah mana? Ayah kok tidak pulang-pulang, Ma? Sebagai seorang ibu, Nadia pun mencoba menghibur anaknya. Sebentar lagi ayah juga pulang kok, Nak. Kamu main saja sana di kamar. Apa kamu mau tidur saja? Mama temenin tidur yuk. Ujar Nadia. Nadia menunggu dari jam 8 sampai jam 10, sampai anaknya sudah tertidur. Sampai akhirnya, Nadia mendengar suara mobil suaminya. Sekitar jam setengah 12 malam, Nadia pun bangkit dari tidurnya dan bergegas untuk membukakan pintu. Ini alasan kenapa Nadia sering drop, karena hampir setiap malam ia begadang menunggu suaminya untuk membukakan pintu dan melayani suaminya jika mau makan. Tapi yang membuat Nadia benar-benar merasa kecewa dengan suaminya, karena Nadia seakan-akan sudah tidak dibutuhkan lagi. Sapaannya sekarang jarang digubris oleh suaminya, dan setiap suaminya pulang pasti tercium parfum perempuan. Nadia sempat menanyakan, Mas, kok bau parfum perempuan? Tanya Nadia. Oh, ini Mas baru beli parfum baru, Dek. Dan Purnomo pun langsung mengalihkan pembicaraan. Mas mandi dulu ya. Jam setengah 12, tidak seperti biasanya dia mandi. Biasanya langsung tidur. Gumam Nadia. Sekitar jam 12 selesai Purnomo mandi.
Purnomo bergegas untuk tidur. Dan saat diajak ngobrol di kamar, Purnomo enggan untuk merespon. Dan di saat suaminya tertidur, karena memang sudah tidak bisa berpikir positif lagi, campur aduk sudah kesel, benar-benar kesel. Seorang istri sering ditinggalkan. Setiap malam selalu diabaikan. Diajak ngobrol selalu menghindar. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nadia, menggeledah HP suaminya. Selama hampir 5 tahun lebih, Nadia belum pernah geledah HP suaminya. Namun malam itu, karena benar-benar terpaksa, dia nekat mengambil HP suaminya. Saat membuka HP suaminya, notifikasi pesan telah muncul. Dan isi pesan itu, sebuah perjanjian. Kalau besok pagi, mereka akan bertemu dan akan dijemput jam 5 sore. Dan mereka akan pergi ke hotel. Nah, ini yang membuat Nadia bertanya-tanya dan terus emosi. Semenjak saat itulah, setiap kali suaminya pulang, Nadia rutin membuka HP suaminya. Dan mungkin secara tidak sengaja, suaminya lupa menghapus pesannya. Dan yang ada di dalam isi pesan itu adalah janjian bertemu di hotel. Nah, dari pesan-pesan itulah, Nadia mencoba mencari tahu kebenarannya. Nadia kemudian melabrak suaminya saat dia bersama si Mawar. Nadia melihat keduanya secara langsung di hotel, karena saat itu Nadia ada acara bersama teman-temannya. Nadia melihat suaminya baru masuk ke hotel. Dia menyewa kamar. Memang belum ngapa-ngapain, tapi di sini, buat apa laki-laki sama perempuan satu kamar kalau tidak melakukan hubungan? Saat Nadia menghampiri Purnomo, beribu-ribu alasan keluar dari mulut Purnomo. Ini urusan kerjaan, Bu. Saya itu mau mengecek keadaan hotel ini. Nadia yang mendengar jawaban dari sang suami sudah tidak percaya lagi. Sampai Nadia menangis karena sudah tidak kuat lagi. Lalu kemudian, Nadia pun memutuskan untuk pulang dan menunggu sang suami di rumah. Nah, di malam harinya, sepasang suami istri itu bertengkar sangat hebat. Kesalahan Purnomo sudah tidak bisa dielakkan lagi, karena sudah tidak kuat lagi dan sabarnya sudah habis. Malam itu juga, Nadia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun anehnya waktu itu, Purnomo sama sekali tidak menjaganya. Malahan dia membantu Nadia berkemas pakaian. Sudah, kamu pulang saja sana. Tidak usah balik lagi ke sini sekalian, ujar Purnomo waktu itu. Singkatnya sekitar jam 9 malam, Nadia bersama anaknya keluar dari rumah itu dan mengendarai motor menuju ke rumah orang tuanya, yang kebetulan jarak dari rumah Purnomo ke rumah orang tuanya tidak terlalu jauh. Tapi sepanjang perjalanan dia keluar dari rumah suaminya, Nadia tidak berhenti menangis. Sampai di rumah orang tuanya sekitar jam 10 malam. Diketupnya pintu rumah beberapa kali, sampai akhirnya ibunya Nadia membukakan pintu dan terlonjak sangat kaget. Loh, Nadia, kamu sama siapa kesini? Kamu kenapa, Nadia? Ayo masuk dulu, nak. Kenapa kamu malam-malam begini sama anakmu kemari, nak? Nadia yang ditanya hanya bisa menangis dan memeluk ibunya. Cerita sama ibu, nak. Ada apa sebenarnya? Lalu kemudian, Nadia pun menceritakan semuanya kepada ibu dan juga bapaknya. Ya sudah,
Ini ujian kamu, nak. Suami kamu saat ini mungkin sedang digoda sama wanita lain. Kamu harus sabar, nak. Kamu harus kuat menghadapi segala cobaan apa yang saat ini kamu hadapi. Kamu harus kuat dan sabar, nak. Inilah ujian dalam rumah tangga. Kamu istirahat saja di rumah bersama bapak dan ibu. Tenangkan diri kamu dulu. Ini keputusan kamu saat kamu lagi emosi, ujar bapak Nadia. Iya, Pak. Lalu kemudian, Nadia pun saat ini masih dalam keadaan sedih. Nadia menceritakan semua perilaku suaminya yang berubah. Beberapa hari di rumah orang tuanya, teman-temannya pun ada yang datang. Salah satu temannya, sebut saja namanya adalah Rati. Ketika Rati mendengar cerita dari Nadia, yang memang Rati juga sudah berpengalaman dalam berumah tangga, Rati pun memberi saran kepada Nadia. Nadia, kalau kamu ninggalin suami kamu harus ingat, yang menjadi korban itu bukan hanya kamu saja, tapi anakmu juga. Mungkin kamu bisa melupakan suami kamu, tapi kalau anak, apa dia bisa melupakan bapaknya? Dan kamu harus tahu, Nadia, tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan bapak. Kamu lihat, dia nanya ayahnya di mana, dia menanyakan terus, dan ngajakin kamu pulang. Apa kamu tidak sayang sama anakmu? Ujar Rati panjang lebar. Nadia yang mendengar ucapan dari Rati, ia tersadar, mungkin bagi Nadia, dia bisa melupakan suaminya, tapi anaknya pasti akan sulit. Rati kembali menyarankan kepada Nadia. Nadia, kamu kan sudah tahu perilaku suami kamu. Kata bapakmu kan ini juga ujian kamu. Tapi cobalah kamu telusuri dulu. Kamu jangan langsung ambil keputusan dalam keadaan seperti ini. Saranku, kamu coba telusuri dulu. Apa masalahnya yang membuat kamu sama suamimu berantem seperti ini? Kamu harus tahu sebab musababnya. Jangan langsung kamu terima dampaknya, tapi tidak tahu asal muasal dari mana masalah ini muncul. Kamu harus berpikir secara jernih, Nat. Saat itu Nadia mencoba mengingat kalau suaminya selingkuh dengan Mawar, dan Rati yang memang sudah mendengar cerita dari Nadia tentang Mawar. Kamu kan sudah melihat dan tahu kalau perilaku suamimu itu berubah. Menurut kamu itu wajar apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kedekatan suamimu sama Mawar ini kira-kira berlebihan apa tidak? Dan yang ketiga, semenjak suamimu dekat dengan Mawar, dia ingat anaknya apa tidak? Kalau semua itu memang bertolak belakang, itu pasti ada sesuatu yang janggal, yang tidak lain adalah guna-guna. Guna-guna akan dilakukan oleh seorang yang berambisi punya keinginan sesuatu, tapi dengan jalan pintas. Kata si Rati. Yang benar kamu, Teh. Kamu jangan nakut-nakutin aku, ujar Nadia. Makanya coba telusuri dulu. Kata kamu kan Mawar itu investornya suami kamu. Coba kamu cari tahu latar belakangnya Mawar itu kayak apa. Kalau memang dia investor beneran, berarti dugaanku salah. Maksudku bukan apa, kalau yang sekilas dari cerita kamu, Mawar ini ingin menguasai harta suami kamu. Itu sekilas dari dugaan kesimpulan dari ceritanya kamu. Jelas si Rati. Lah terus saya harus gimana, Ti? Tanya si Nadia. Saya akan bertemukan kamu dengan Pak Kiai. Coba kamu cari solusi. Barangkali ada hal-hal yang keterkaitan dengan hal-hal gaib yang tidak kamu tahu. Saran Rati inilah akhirnya diiyakan oleh Nadia. Nadia sudah tinggal di rumah orang tuanya kurang lebihnya 1 minggu.
Sementara anaknya setiap hari menangis, menanyakan ayahnya, yang membuat kondisi fisik anaknya semakin hari semakin melemah karena yang dipikiran anaknya tentang ayahnya. Kini Nadia meminta cepat-cepat dipertemukan dengan Pak Kiai. Mereka pun datang ke salah satu kiai dan menanyakan apakah perilaku suaminya Nadia ada kaitannya dengan guna-guna. Pak Kiai pun menjelaskan, "Kamu istikharah saja, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu ada keterkaitan dengan jalan pintas atau mungkin terkena pelet dan sebagainya, memintalah, pasti ada petunjuk," saran Pak Kiai. Tapi saat itu Nadia butuh jawaban yang instan karena mungkin tercampur dengan hawa nafsu dan juga emosi. Nadia pun datang ke tempat yang lain, yaitu seorang dukun. Sebenarnya dia tidak percaya sama sekali dengan perdukunan, tapi karena keterpaksaan, butuh jawaban yang instan, maka datanglah ia ke dukun. "Mbah, saya minta bantuannya, Mbah. Apa benar, Mbah, suami saya yang namanya Purnomo sama Mawar ini ada kaitannya dengan guna-guna?" Nadia menceritakan perubahan dari sikap suaminya, dan Mbah Dukun pun mencoba menerawang. "Iya benar, ini ada keterkaitannya dengan hal gaib," jawab Mbah Dukun. "Tolong bantu saya, Mbah, biar suami saya kembali normal." Nadia pun sampai datang ke beberapa dukun untuk memastikan jawaban itu, dan mereka berdua pun semakin yakin di balik perubahan sikap Purnomo ada campur tangan iblis. Nadia dan Rati juga mencari informasi tentang Mawar. Apakah dia benar-benar seorang pengusaha seperti alasan suaminya, atau memang wanita yang ingin merebut harta suaminya? Keduanya mencari seluk-beluk Mawar, sampai akhirnya mereka berdua tahu kalau ternyata Mawar itu mengontrak, dan latar belakangnya Mawar ternyata dia seorang wanita penghibur, bukan seorang pengusaha. Dan untuk memastikan benar tidaknya, Nadia bertanya kepada salah satu penghuni kontrakan di wilayah itu, "Apakah benar si Mawar itu seorang pengusaha yang nitip saham kemana-mana?" Tanya Nadia waktu itu. "Saham? Saham apaan? Saham sama laki-laki lain setiap hari mah ia ditaruh di perut," kata tetangganya yang sudah tahu kelakuannya si Mawar. Dan itu bukan cuma satu atau dua orang saja yang tahu. Bahkan pemilik kontrakan sudah sempat meminta Mawar agar jangan sampai membawa laki-laki ke kontrakannya. Kemudian salah satu penghuni kontrakan menceritakan kalau sering ada laki-laki yang datang dengan ciri-ciri seperti suaminya Nadia. Hal itu yang semakin menguatkan Nadia kalau dibalik kedekatannya dengan Mawar itu ada campur tangan dengan iblis. Mereka pun ada yang bilang kalau Mawar ini dia telah menggunakan susuk dan juga menggunakan pelet. Ia sering datang ke dukun untuk mencari jalan pintas. Hal ini semakin menguatkan lagi kalau memang benar dugaannya si Rati sama Nadia. Ternyata Purnomo sudah terpengaruh dengan guna-guna. Mungkin hampir 1 bulan lebih usaha Nadia mencari tahu kebenaran, sampai suaminya terkuak kalau memang yang membuat perilaku suaminya berubah itu adalah si Mawar. Nadia berusaha meminta bimbingan sama Pak Kiai. "Pak Kiai, apa yang jenengan katakan dulu? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Mungkin ada petunjuk untuk saya bahwa suamiku ternyata terkena guna-guna. Saya mohon Pak Kiai, tolong bantu saya, bimbing saya."
Bagaimana caranya agar suami saya bisa mengingat anaknya lagi? Kalau saya tidak ingat juga tidak apa-apa. Tapi yang penting suami saya mengingat anak saya. Karena saat ini sudah hampir 1 bulan, anak saya kondisinya semakin lemah. Setiap malam nangis terus nanyain ayahnya. Jadi saya mohon Pak Kiai, bimbing saya agar suami saya itu ingat anaknya. Pinta Nadia kepada Pak Kiai. Sebaiknya kamu amalkan zikir-zikir lewat tasbih, tahlil, sholawat, dan istighfar dibanyakin. Dan kamu hadiahkanlah Fatihah kamu untuk suami kamu. Semoga barokah Fatihah, barokah zikir kamu bisa menjaga dan mengembalikan ingatan suami kamu agar tidak terpengaruh dengan pelet atau guna-guna. Jelas Pak Kiai? Baik Pak Kiai, terima kasih. Saya akan berusaha, jawab Nadia. Tapi tidak itu saja Bu Nadia, panjenengan harus melanggengkannya, tidak hanya sekali atau 2 kali. Jangan pernah putus asa atau menyerah ya Bu. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Itu harus ada di hati ibu, bahwa Allah lah yang segalanya. Itu kunci keberhasilan, kesuksesan doa yang Pak Kiai yakini, bahwa sesuatu doa akan diijabah. Itu semua tidak lepas dari keyakinan, iman dari dalam hati, bahwa diri kita itu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kita itu hanya manusia yang diciptakan atas kuasa Allah. Dan disinilah kita mengembalikan jati diri kita sebagai makhluk ciptaannya, agar kita diberikan dan diangkat derajatnya. Semoga apa yang menjadi hajat ibu terkabul. Syukur-syukur ibu bisa rujuk kembali, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Ujar Pak Kiai menjelaskan panjang lebar. Terima kasih atas segala penjelasan dan bimbingannya Pak Kiai. Saya permisi Pak Kiai, jawab Nadia. Nadia pun balik lagi ke rumah, menemui anaknya dan juga orang tuanya. Nadia kemudian menceritakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, dan orang tuanya pun mendukung. Nadia melakukan sholat 5 waktu, yang sudah biasa dia lakukan, tapi ditambah dengan zikir, dengan wasilah baca Fatihah. Amalan lainnya dibaca, sesuai dengan bimbingan Pak Kiai. Dan setelah bimbingan dari Pak Kiai, ada beberapa hal yang dialami Nadia di dalam mimpinya. Nadia dimimpikan tentang suaminya, dan suaminya itu seperti orang bingung. Dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan. Dia kebingungan. Lalu kemudian Nadia memanggil suaminya, tapi suaminya tetap saja kebingungan. Sampai ada sosok wanita yang menyambar suaminya, dan sosok itu adalah si Mawar. Saking kagetnya, Nadia pun terbangun dari tidurnya. Mimpi itu datang berkali-kali, yang semakin meyakinkan Nadia bahwa suaminya sudah terpengaruh oleh si Mawar, dan hajat tahajud puasa dilakukan oleh Nadia kurang lebihnya hampir 21 hari, yang tujuan utamanya semoga semua apa yang dia lakukan dengan izin Allah untuk mengembalikan kesadaran suaminya agar mengingat anak dan istrinya. 21 dia melakukan puasa hajat tahajud untuk membuat suaminya tersadar. Beberapa petunjuk memang hadir di hadapan Nadia. Tepat di 26 harinya, dia bermimpi suaminya memanggil-manggil nama anaknya dan juga memanggil Nadia. Di esok harinya, Nadia bercerita kepada ibu dan bapaknya. Kamu sebaiknya datang ke suami kamu. Kamu sudah lama tidak pulang ke sana.
kamu pertemukan anak kamu dengan suami kamu. Semoga Allah sudah merubah segala perilaku suami kamu. Perintah orang tua Nadia. Iya bu, doakan Nadia ya. Dengan ridho ibunya, Nadia dengan anaknya pulang ke rumah Purnomo. Dan saat sampai di rumah, dia ketuk-ketuk pintu, kemudian mengucap salam, dan dijawab salam sama suaminya. Saat pintu sudah terbuka, anak Nadia langsung meraih bapaknya, dan Purnomo pun langsung menggendongnya. Saat itu pun Nadia dipersilahkan untuk masuk. Dia melihat kondisi suaminya sudah benar-benar sadar. Di dalam hatinya, ia berucap syukur. Namun tidak berselang lama, ada suara langkah kaki, dan ternyata itu adalah si Mawar. Kamu wanita benar-benar tidak punya akhlak. Kamu itu perempuan. Ini di rumah cuma ada suami saya. Tidak ada siapa-siapa. Boya punya malu. Kalau kamu mau bertemu dengan suami orang itu, sebaiknya di luar. Jangan di rumah ini. Ujar Nadia dengan emosinya. Kamu itu ngomong apa sih? Dia itu bakalan menjadi suamiku, jawab si Mawar. Namun saat itu, Purnomo yang mendengar obrolan itu langsung menyahut. Kamu itu ngomong apa Mawar? Jadi suami kamu? Mendingan kamu keluar dari rumahku. Purnomo seketika mengusir si Mawar. Awas saja kamu Nadia, aku akan rebut Purnomo dari kamu. Mendengar ancaman dari si Mawar, Purnomo langsung beraksi. Hei Mawar, aku sebagai suaminya Nadia saja tidak pernah marah-marah. Tapi kamu bukan siapa-siapanya, berani memarahinya. Mending kamu pergi sekarang juga, ujar Purnomo. Awas kamu Purnomo, kamu sudah sadar, tapi akan aku buktikan kalau kamu bakal jadi milikku, kata Mawar tidak kalah sengit. Jangan berharap suamiku bakalan tunduk lagi sama kamu. Aku sudah tahu siapa kamu. Kamu datang ke sini hanya mau menghancurkan keluargaku. Mending kamu pergi dari sini sebelum laknatullah itu menghampiri kamu, ujar Nadia. Aku tidak peduli. Akan aku buktikan kepada kamu bahwa suamimu bakal menjadi milikku selama-lamanya, ujar Mawar saat itu, sembari melangkah untuk pulang. Lalu kemudian, Nadia pun menutup pintu sembari meredakan amarahnya. Sementara Purnomo sedang melepas rindu kepada anaknya. Nadia yang melihat kedekatan keduanya. Nadia pun menangis terharu. Alhamdulillah ya Allah, suamiku sudah sadar. Terima kasih ya Allah. Ternyata apa yang aku duga selama ini benar. Suamiku benar-benar sudah hilang kesadarannya karena pengaruh guna-guna pelakor itu. Nadia pun teringat akan si Ratih. Dan malam itu juga, Nadia keluar rumah, sembari jalan-jalan bersama anaknya, dan mampir ke rumahnya si Ratih untuk mengucapkan rasa terima kasih. Singkat ceritanya, kini keluarga mereka kembali harmonis seperti dulu. Namun selang 1 minggu, keluarga yang sudah kembali normal kembali mendapatkan ujian. Di setiap malamnya, terdengar suara ledakan di atap rumah. Suara itu terdengar sampai beberapa kali dan diikuti dengan taburan pasir. Nadia dan Purnomo tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sampai akhirnya, mereka pun mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, saya dengan suami saya minggu-minggu ini sering mendengar seperti ada orang yang melempar benda ke atap rumah.
dan suaranya itu seperti ledakan, dan juga dibarengi hujan pasir. Itu pertanda apa, Pak Kiai? Itu yang namanya teluh dan santet. Kalau kamu bisa melanggengkan apa yang dulu Pak Kiai jelaskan kepada kamu, insya Allah kamu sekeluarga tidak apa-apa. Yang penting pesan Pak Kiai, tetap tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Jadi kamu tidak usah takut dengan itu semua. Teluh itu datang lewat perantara jin, tapi jin juga makhluk Allah. Kamu tidak usah takut. Jelas Pak Kiai. Dari bimbingan Pak Kiai ini, mereka semakin kusuk melakukan sholatnya, semakin rajin ibadahnya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kepribadian mereka lebih baik lagi. Sampai hampir 1 bulan, kejadian itu terus berdatangan. Tapi keadaan itu, alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan, sesuatu yang tidak diduga oleh Nadia dan juga suaminya, kini telah berakhir. Nadia mendapatkan informasi dari Ratih kalau Mawar saat ini sedang sakit-sakitan di kontrakannya. Saat itu juga, Nadia diantara percaya atau tidak, karena itu kabar dari Ratih. Yang benar kamu, bagaimana bisa kamu tahu keadaannya Mawar? Tanya Nadia pada Ratih. Saya tahu dari tetangga kontrakan yang dulu pernah kita tanya, yang memang orang itu tidak suka sama Mawar. Itu pas kebetulan kita temu di pasar. Dia menceritakan kalau Mawar sekarang sudah kena karmanya. Dia sekarang sendirian, tidak ada yang merawat. Nah, di situ aku langsung menelusuri, dan ternyata memang benar kalau Mawar dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada siapa-siapa yang mengurus dia. Bahkan kalau dia meminta sesuatu, dia harus mengeluarkan biaya. Intinya orang-orang tidak mau bantu dia dengan sukarela, harus dibayar dengan uang. Jelas Ratih panjang lebar. Kini Nadia pun ingin menjenguk si Mawar, namun Purnomo melarangnya. Tidak usah dijenguk, Bu. Allah sudah memberikan laknat untuk dia, jadi biarkan saja dia, cegah Purnomo. Pak, tapi kita tidak boleh seperti itu, Pak. Memang dulu dia pernah membuat keluarga kita sempat pisah, tapi alangkah baiknya kita jenguk dia. Tolong izinkan ya, Pak. Purnomo diam sesaat, sampai akhirnya Purnomo pun mengizinkan Nadia. Ya sudah, nanti saya antar, ujar Purnomo, mungkin dengan keterpaksaan. Singkat ceritanya, mereka sekeluarga dan juga si Ratih datang ke kontrakannya si Mawar. Disitulah mereka menjenguk si Mawar dengan membawa buah tangan. Nadia sempat mengobrol dengan Mawar. Cepat sembuh ya Mawar, semoga sakitmu tidak berlanjut. Mawar yang mendengar itu menitikkan air mata. Maafkan saya, Mbak. Maafkan segala kesalahan saya, ujar Mawar menitikkan air mata. Iya Mawar, sudah saya maafkan, jawab Nadia dengan rasa iba, karena Mawar sama sekali tidak ada yang merawat. Kamu itu sebenarnya dari mana, Mawar? Kamu asalnya dari mana? Mawar pun kemudian menjelaskan tentang asal-usulnya dan tempat tinggalnya. Mas, saya minta tolong antarkan Mawar sampai ke rumah orang tuanya. Kasihan dia, tidak ada yang merawatnya, pinta Nadia
Namun Purnomo enggan melakukan itu. Namun dengan bujukan sang istri, Purnomo pun kemudian, dengan dibantu tetangga kontrakannya, Mawar dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah orang tuanya si Mawar. Butuh waktu 3 jam untuk sampai di sana. Di sepanjang perjalanan, mereka banyak cerita, dan Mawar mengaku sangat menyesal. Sesampainya di rumah orang tuanya Mawar, mereka sangat terkejut karena melihat kondisi si Mawar yang sangat mengenaskan. "Kamu kenapa, Mawar? Kenapa kamu bisa seperti ini, Nak?" tanya orang tua si Mawar dengan khawatir. "Maaf, Pak, Bu, Mawar dibawa masuk dulu dan dibaringkan. Nanti akan dijelaskan." Setelah mereka semua masuk, Mawar pun menjelaskan dengan detail kejadian demi kejadian yang telah dia lakukan. Orang tuanya Mawar pun sangat berterima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah kejadian itu, keluarga Nadia sampai sekarang sudah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.